Oke, selamat datang kembali di channel YouTube ini. Kali ini saya akan membahas tentang kekerasan perempuan yang semakin lama semakin meningkat. Sehingga saya meyakini bahwa wacana anti kekerasan itu cuma sekedar hoaks, karena tidak pernah menunjukkan tren penurunan pada kekerasan terhadap perempuan. Oke, sebelum saya melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini, karena subscribe Anda itu mempengaruhi nutrisi yang saya konsumsi untuk lambung saya. Oke, langsung saja daripada saya semakin ngomong gak jelas dan gak beraturan. Oke, tren kasus kekerasan terhadap perempuan beberapa tahun terakhir itu meningkat. Tahun 2016 itu ada sekitar 250-an ribu kasus. Dan pada tahun 2019 itu menjadi 431-an ribu. Anda bisa menghitung sendiri itu berapa banyak itu. Pada tahun 2020, catatan kasus memang mengalami penurunan sekitar 299.000. Tapi Anda harus paham konteksnya. Ya mungkin karena tahun 2020 itu masa pandemi, atau korbannya tidak melapor karena pelakunya itu di sekitar rumah mereka, atau juga korban yang tidak tahu cara melaporkannya karena tidak literate secara teknologi ya. Kan pelayanan sekarang itu kan bukan cuma manual kan, ada juga yang pakai teknologi atau pakai aplikasi dan sejenisnya. Dan itu bisa menjelaskan bahwa perempuan itu memang harus mendapatkan perhatian khusus karena kita berada di masyarakat yang patriarkis dan kita juga berada pada sistem pemerintahan yang kurang lebih memprioritaskan masalah kekerasan terhadap perempuan. Semakin meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan, baik itu dilakukan oleh orang terdekat atau orang yang gak kenal dan lain sebagainya, itu harusnya menjadi fokus perhatian kita semua secara bersama, mulai pemerintahan dan masyarakat kita sendiri. Berdasarkan data dari Komnas Perempuan ya pada tahun 2020 ya, jenis kekerasan itu mulai KDRT yang menyasar istri, anak, dan juga saudari itu cukup banyak. Pada tahun 2021 sampai Maret setidaknya ada 2.000-an kasus yang terdata. Dan peringkat ketiga besar dilakukan berdasarkan hubungan. Pertama ditempati oleh pasutri, kemudian kedua ditempati oleh pacar itu juga pernah melakukan kekerasan itu ya terhadap perempuan. Dan juga peringkat ketiga ditempati oleh keluarga. Jadi ayah kepada anak atau ibu kepada anak atau anak kepada orang tua dan lain sejenisnya. Kemudian dilansir dari berbagai sumber juga itu ya, kasus kekerasan yang tertinggi terhadap perempuan itu ya diakibatkan oleh budaya patriarki yang masih mengakar di masyarakat, sehingga mengakibatkan perilaku diskriminatif terhadap perempuan. Karena perempuan itu hanya dianggap sebagai objek, ya bisa menjadi objek seksual, objek produksi dan sejenisnya. Perempuan itu hanya punya fungsi, dianggap punya fungsi itu cuma manak, macak, dan masak. Jadi perempuan itu memang berada dalam suatu ancaman. Budaya patriarki yang masih mengakar kuat di masyarakat itu menjadi lahan yang paling subur terhadap lahirnya kasus kekerasan terhadap perempuan, khususnya di ranah privat atau rumah tangga. Oke? Hal ini sangat relevan juga dengan masalah ekonomi dan juga perselingkuhan. Di dalam persoalan ekonomi, munculnya kasus kekerasan ini tidak lepas dari ketiadaan atau sumber pendapatan yang minim atau kurang, sehingga sensitif, muncul gesekan antara pasangan suami istri. Dan masalah itu semakin memuncak ketika persoalan antar pasangan tersebut juga merembet pada munculnya kekerasan terhadap anak di keluarga mereka. Ya, biasalah, karena uang, akhirnya hubungan asmara atau janji di depan Pak Mudin saat akad nikah itu hanya sekedar hoaks belaka. Ya, dalam topik yang lain ya, kondisi ketidakharmonisan keluarga itu juga dimulai dari kondisi sosial dan ekonomi. Dan itu akhirnya bukan cuma melahirkan kekerasan tersebut, tapi juga memunculkan bibit-bibit perselingkuhan. Bibit perselingkuhan ini melahirkan gesekan yang tegas antara pasangan dan tentunya merembet pada munculnya kasus-kasus yang lain. Ya, karena lebih membela selingkuhannya atau lain sebagainya, akhirnya melakukan kekerasan terhadap istrinya atau suaminya atau juga anaknya.
Dan bahkan yang lebih parah itu pada kasus pembunuhan terhadap pasangannya sendiri atau anaknya sendiri. Dengan beragamnya persoalan itu ya, dengan saling keterkaitan masalah-masalah itu ya, hal ini tidak mengherankan bahwa angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan merembet pada kasus kekerasan terhadap anak di ranah pribadi itu selalu meningkat. Hambatan utama dalam proses penurunan kasus itu adalah tidak adanya kebijakan solutif untuk mematikan persoalan yang ada. Misalnya akar dari pemikiran atau tradisi budaya patriarki yang ada itu selalu masih ada, dan misalnya kesetaraan gender, wacana kesetaraan gender atau perspektif tentang kesetaraan gender itu tidak pernah atau jarang sekali disentuh di ranah sekolah. Padahal sekolah itu adalah tempat bagaimana masyarakat itu diideologisasi, ditanamkan bibit-bibit pemahaman, dan itu harusnya ditekankan sejak dini. Kemudian persoalan ekonomi. Persoalan ekonomi itu juga harus dimulai disasarkan karena persoalan ekonomi itu juga sangat-sangat rentan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan. Pencarian akar kasus budaya patriarki itu tidak serta-merta dilepaskan dari pengaruh budaya itu sendiri di lapangan atau secara praktiknya. Apabila kita ingin menghilangkan budaya patriarki, maka harus ada kemunculan budaya baru yang menjadi katarsis atau antitesis dari budaya patriarki. Hal ini sebenarnya sudah mulai dirintis sejak lama, yaitu kemunculan isu kesetaraan gender dan masyarakat. Termasuk juga di dalam lingkup pemangku kepentingan, pembuat kebijakan. Isu kesetaraan gender, itu bisa menjadi suatu solusi. Dan seperti yang saya katakan tadi, andai saja setiap guru itu memiliki wawasan kesetaraan gender dan itu diajarkan kepada siswanya di setiap pelajaran, saya yakin masyarakat Indonesia itu akan tumbuh, generasi berikutnya akan tumbuh dengan wawasan dan kesadaran tentang kesetaraan gender yang lebih baik daripada kita saat ini. Persoalan ekonomi itu tentu menjadi dasar dari masalah-masalah perselingkuhan tadi dan juga masalah-masalah rumah tangga dan serta kekerasan terhadap perempuan. Sumber ekonomi itu harus dapat diakses ke semua lapisan masyarakat. Sehingga dengan perbaikan sektor ekonomi itu juga memperbaiki secara nggak langsung tingkat kekerasan terhadap perempuan. Dengan melihat tren kenaikan angka kasus kekerasan terhadap perempuan dari tahun ke tahun ya, maka kita bisa mengamati dengan seksama bahwa munculnya kekerasan terhadap perempuan, terutama di ranah pribadi, itu harus menjadi prioritas untuk dicarikan solusinya. Sudah saatnya pemerintah itu mengeluarkan kebijakan untuk memutus rantai akar dari kekerasan terhadap perempuan tersebut. Jadi saya rasa perempuan itu adalah makhluk yang cukup istimewa. Perempuan itu seperti bumi, memberi kehidupan bagi human atau man atau laki-laki atau manusia. Sehingga tidak selayaknya laki-laki itu berpikir bahwa dia itu adalah pemimpin yang otoriter. Dia adalah pemimpin, dan dari pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang memuliakan pasangannya. Manusia yang baik itu adalah manusia yang bisa memanfaatkan bumi dan membuat bumi terus hidup, bukan menghancurkan bumi. Manusia yang baik itu manusia yang berpikir bagaimana kita menyuburkan bumi lagi, bukan malah berpikir untuk menanam pohon di Mars, dan itu kan terkesan konyol sekali. Itu menjelaskan arogansi, dan itu adalah budaya patriarkis. Berpikir bahwa bumi sudah dieksploitasi dan kita harus mengeksploitasi yang lainnya. Pola-pola berpikir seperti ini itu yang menjadi dasar-dasar dari sifat dominan dan sifat superior untuk mengalahkan dan menundukkan yang lainnya. Dalam konteks ini perempuan. Jadi sebagai perempuan kalian harus tangguh dan memberikan wawasan yang cukup jernih, cukup jelas mengenai kesetaraan gender terhadap anak Anda. Dan sebagai seorang laki-laki sejati itu adalah laki-laki yang feminis, laki-laki yang selalu memuliakan pasangannya, laki-laki yang selalu meratukan pasangannya, laki-laki selalu yang memberikan kewajiban dan kasih sayang terhadap pasangannya.
Dengan memberikan itu semua, saya yakin perempuan pasti akan memberikan yang terbaik. Sama ketika Anda berpikir bahwa laki-laki memberikan 1 sperma, maka perempuan akan memberikan bayi. Laki-laki memberikan uang, perempuan akan mendirikan bangunan. Laki-laki mengucapkan akad nikah, perempuan akan memberikan pernikahan. Laki-laki memberikan 1 cinta, perempuan akan memberikan kebahagiaan sepanjang masa. Jadi itu saja yang bisa saya katakan kali ini. Kekerasan perempuan itu adalah sesuatu yang faktual. Dan kita tidak bisa meniadakan fakta itu. Dan jangan sampai wacana anti kekerasan terhadap perempuan itu hanya sekedar mitos belaka. Okay, thanks for watching.